Alasannya mengapa? Karena kalau ya investigasi jurnalistik itu misalnya ada yang beririsan dengan materi penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, maka sebaiknya itu sedikit cooling down. Nah, lalu bagaimana materinya? Ya diatur dalam aturan KPI. Ada apa sebetulnya yang kita hadapi sekarang ini? Apa yang menjadi kekhawatiran? Tiba-tiba ada peraturan draft undang-undang penyiaran yang paling mengkhawatirkan adalah larangan untuk menayangkan program investigatif. Mengapa kemudian semua harus ditorpedo dengan sebuah kebijakan yang pegangannya itu adalah undang-undang menangkap tikus, tapi kita harus membakar rumahnya? Apakah memang jawabannya adalah membuat peraturan dan melakukan pengekangan? Indonesia itu seperti mobil yang sering mogok. Setiap kali mogok yang dilakukan adalah mengisi bensin. Padahal seringkali persoalannya bukan kurang bensin, bukan kita bensin. Negeri kita ini adalah negeri aturan. Semua persoalan kemudian diselesaikan dengan pembuatan undang-undang. Kalau itu terjadi, trial by the press, itu kan jawabannya bukan dengan mengeluarkan undang-undang dan kemudian melarangkan investigatif. Tidak usah heran kalau undang-undang kita sangat miopik dan kemudian jangka waktu penerapannya itu sangat pendek, dilakukan dengan cara diam-diam. Kita ini terlalu sering semua persoalan itu dilakukan dengan senyap, tiba-tiba kemudian muncul, tiba-tiba datang keluar, kemudian kita membuat RUU. Kita merasa kaget, sudah 5 kali sebetulnya Mas Indra mengenai upaya untuk kemudian berpotensi mengganggu. Memang ada kesenyapan dalam penyusunan undang-undang, ada semacam ketersembunyian. Mengapa tidak dulu? Ini sudah mepet-mepet kok. Kita seolah-olah didesak untuk kemudian menerima. Jelas bahwa keberadaan undang-undang ini kami tolak. Kemerdekaan pers itu adalah hak asasi manusia. Kalau saya dengar itu mereka sebelum September, Pak. Sebelum September akan disahkan. Banyak banget itu seakan-akan suatu gerakan tertutup. Draft RUU penyiaran ini misalnya ditolak oleh DPR ya, itu nanti Presiden mengeluarkan Perpu ya, peraturan Presiden pengganti undang-undang. Nanti DPR-nya akan kemudian menerima Perpu tersebut menjadi undang-undang. Ada kepentingan-kepentingan dari penguasa dan juga tentunya DPR. Tapi kalau itu nanti misalnya mereka sudah lengser atau sudah tidak lagi memiliki kekuasaan, bukan mustahil yang namanya media itu akan mengungkapkan kejanggalan-kejanggalan, kemudian juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pemerintahan sekarang atau kemudian juga DPR yang ada sekarang. Kalau ini misalnya nanti ternyata diungkit kembali ya, pasca berakhirnya pemerintahan Presiden Jokowi, itu semua jaringan podcast itu yang menyuarakan selama ini demokrasi dari bawah, itu juga akan dibumi hanguskan. Dan jangan ini tujuannya pers adalah pembela juga kepentingan rakyat, ini juga akan dibunuh. Saya terus terang bukan persoalan 5 tahun ke depan saja, tapi masa depan demokrasi kita benar-benar sangat kelabu. Pembunuhan hak rakyat Indonesia untuk bisa bersuara secara merdeka dan demokratis. Legasi politiknya Presiden Jokowi dan juga legasi politiknya untuk anggota DPR yang sekarang ya, termasuk juga Komisi 1, itu akan sangat buruk sekali.